Halo pecinta film Donghua. Kali ini Mimin akan bawain alur cerita film Renegade Immortal versi novelnya ya. Yang pasti Mimin ambil episode setingkat dari filmnya yang lagi tayang. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung masuk ke alur ceritanya. Hello guys, arah lanjutin ke cerita selanjutnya ya. Liu Mei akhirnya berhasil mendapatkan ilusi terakhirnya. Sedangkan Wang Lin, ia segera bergegas pergi ketika ia menyadari ia tak punya banyak waktu. Di perjalanan Wang Lin mencari pusat makam Suzaku, ia bertemu dengan makhluk yang mirip dengan Limuan. Wang Lin juga bertemu dengan lelaki tua bungkuk. Orang tua ini adalah orang yang mengejar Wang Lin ke celah spasial di makam abadi kuno. Pada akhirnya, ia mengandalkan hubungannya dengan roh leluhur. Akhirnya dia diselamatkan oleh klannya. Kebenciannya terhadap Wang Lin telah mencapai batasnya dan menyebabkannya melakukan pembunuhan besar-besaran dalam perang ini. Di antara semua penyihir berdaun 8, dialah yang membunuh paling banyak kultivator. Namun Wang Lin tidak terlalu menghiraukan lelaki tua tersebut. Wang Lin terus terbang masuk ke dalam gunung. Dan pada saat ini, makam Suzaku menjadi jauh lebih berbahaya dari sebelumnya. Runtuhnya kristal planet kultivasi tidak terjadi dalam sekejap, tetapi perlahan-lahan seiring waktu. Ini semua dikendalikan oleh Sukushi. Ini adalah permainan yang disebabkan oleh kegilaannya. Saat Wang Lin terbang, matanya tiba-tiba menyala dan ia melihat ke arah pegunungan yang runtuh. Lelaki tua bungkuk itu berada di atas kerikil, tetapi hanya separuh tubuhnya yang ada di sana. Jiwa asalnya yang lemah berjuang untuk meninggalkan tubuhnya. Saat tatapan Wang Lin tertuju padanya, mata lelaki tua itu menunjukkan kepanikan. Dia segera meninggalkan tubuhnya dan hendak melarikan diri. Tatapan mata Wang Lin menjadi dingin. Dia mendengus dingin dan segera mengejar lelaki tua itu. Jiwa asal lelaki tua itu sangat lemah, jadi pengejarannya tidak terlalu sulit. Tetapi kemudian sebuah celah tiba-tiba muncul di hadapannya tanpa suara. Lelaki tua itu menjerit kesakitan dan mencoba untuk mundur. Tetapi itu sudah terlambat. Seluruh jiwa asalnya ditelan oleh retakan yang berbentuk oval. Seketika, jiwa asal lelaki tua itu menghilang. Setelah lelaki tua bungkuk itu menghilang, Wang Lin segera terbang ke kejauhan. Wang Lin masuk semakin dalam ke dalam pegunungan. Di sepanjang perjalanan, Wang Lin melewati banyak cekungan. Wang Lin bergerak sangat cepat saat melewati satu cekungan demi cekungan. Pedang harta karun yang tak terhitung jumlahnya mengejarnya dengan bilas setengah bulan di belakangnya. Tepat pada saat ini dua sinar cahaya terbang ke arah Wang Lin. Mereka berhenti 5.000 km jauhnya. Tetapi ketika mereka menyadari apa yang terjadi, mereka dengan cepat berbalik untuk melarikan diri. Saat kedua sinar cahaya itu melesat dengan cepat, Wang Lin segera mengenali kedua orang itu. Salah satu dari mereka adalah laki-laki dan yang satunya lagi adalah perempuan. Hanya dengan melihat telinganya, Wang Lin tahu bahwa dia adalah Zhou Tai. Sedangkan wanita itu, dia mengenakan kerudung ungu. Mata Wang Lin berbinar saat dia mengenalinya juga. Meskipun Wang Lin dikejar oleh semua pedang harta karun, ekspresinya tenang dan dia tertawa. "Jangan pergi. Saudara Zhou, tunggu aku sebentar." Ekspresi Zhou Tai tampak jelek saat dia bergumam. "Sial." Dia pura-pura tidak mendengar Wang Lin dan terbang semakin cepat. Adapun wanita itu, saat dia melihat Wang Lin, dia menampakkan wajah penuh ketakutan dan segera melarikan diri. Ketiganya terbang dengan kecepatan yang sangat tinggi. Wang Lin melesat tanpa jeda. Zhou Tai ragu sejenak sebelum mengejar Wang Lin. Sedangkan wanita itu, ia ragu sejenak sebelum memilih arah lain dan berpisah dari Zhou Tai. Pedang yang mengejar Wang Lin melesat secepat kilat. Dahi Zhou Tai dipenuhi keringat dingin. Ketika bila pedang itu melewatinya, dia sama sekali tidak menyadarinya. Dia hanya merasakan angin kencang dan melihat titik hitam menghilang di cakrawala. Benda apa itu? Kecepatannya luar biasa. Setidaknya puluhan kali lebih cepat dari sebelumnya. Hati Zhou Tai terguncang saat ia mengejar Wang Lin dan bilah pedangnya. Pedang berbentuk setengah bulan itu tampaknya telah menggila saat mengejar Wang Lin. Dalam sekejap, Wang Lin berteleportasi sejauh 10.000 kaki dan segera bergerak ke samping. Kemudian sebuah retakan muncul tanpa suara di samping tempatnya berada. "Harta karun macam apa ini?" ucap Wang Lin. Jejak keserakahan muncul di mata Wang Lin. Dia hanya pernah melihat kecepatan seperti ini pada satu hal lain. Dan itu adalah jiwa keempat dari bendera jiwa. Pedang itu menjadi semakin cepat dan Wang Lin segera tidak mampu mengimbanginya. Jika dia ceroboh sesaat saja, dia akan terluka. Sekarang dia tahu mengapa Sukushi sangat takut pada jiwa keempat. "Aku harus menjadikannya milikku," ucap Wang Lin, lalu ia mengeluarkan pedang surgawi. Dengan satu gerakan, Sule Guo dipaksa keluar dari pedang surgawi olehnya. "Sule Guo, bersabarlah seperti yang kau lakukan pada leluhur klan iblis raksasa. Begitu aku mendapatkan kembali kepingan jiwaku, aku akan datang dan menyelamatkanmu."
Setelah itu, Wang Lin melambaikan tangannya dan Suli Guo terbang ke udara. Suli Guo menjerit dan hendak melarikan diri ketika bilah pedang berbentuk bulan sabit menangkapnya dan mereka menghilang. Teriakan Suli Guo datang dari kejauhan. "Tuan, Anda tidak boleh lupa menyelamatkan saya." Mata Wang Lin berbinar ketika mendengar ini. Dia memegang pedang surgawi, lalu menyimpannya ke dalam tas penyimpanannya. Setelah menyimpan pedang surgawi itu, dia melihat ke arah gunung berwarna pelangi di kejauhan dan hendak terbang ke sana. Namun tepat pada saat itu, ekspresinya berubah dan dia berbalik untuk melihat ke arah gunung di dekatnya. Di sana dia melihat sosok berwarna merah. Sosok ini dipenuhi dengan kekosongan dan kesepian. Dia berdiri di sana seperti seekor kupu-kupu merah yang ingin pergi terbawa angin tetapi dipaksa untuk tinggal. Hongdi. Jika Hongdi ada di sini, maka Qian Feng juga ada di sekitar. Mata Wang Lin merah dan indera kedewaannya menyebar. Qian Feng berada di tahap tengah transformasi jiwa. Jadi jika dia ingin menyembunyikan dirinya, akan sulit bagi Wang Lin untuk menemukannya. Tatapan mata Wang Lin tampak tenang saat dia menggenggam kedua tangannya ke arah Hongdi dan berkata dengan keras, "Lama tidak bertemu, rekan kultivator Hongdi." Sosok merah di puncak yang tidak terlalu jauh itu dipenuhi dengan rasa hampa. Dia menatap Wang Lin dengan dalam dan kemudian dalam sekejap mata dia menghilang dari gunung dan muncul kembali 1000 kaki jauhnya. Apa yang dilihat Wang Lin di mata Hongdi hanyalah kematian. Hongdi yang sekarang masih cantik, tetapi Wang Lin tidak dapat lagi melihat putri surga yang sombong dan angkuh seperti dulu. Hongdi di masa lalu adalah Zhenyu Suyu, putri surgawi yang diberkati. Seseorang yang mencapai tahap akhir pembentukan jiwa hanya dalam 100 tahun. Dia menganggap Wang Lin sebagai semut biasa, dan pertemuan kecil mereka akhirnya mengarah pada pertempuran yang menentukan. Meskipun demikian dalam hati Wang Lin dia tetap menghormatinya. Rasa hormat ini merupakan pengakuan terhadap lawannya. Melihat lawannya di masa lalu seperti ini, membuat Wang Lin menghela nafas. Membandingkan dirinya di masa lalu dengan sekarang, Wang Lin lebih suka melihat Hongdi yang sombong di masa lalu. Hanya dengan melawan orang-orang seperti dia bisa melangkah ke puncak kultivasi. Wang Lin memendam penyesalan di dalam hatinya sambil menatap Hongdi dan berteriak, "Qian Feng, keluarlah!" Suara Qian Feng terdengar dari kehampaan. "Cheng Niu, aku tidak punya waktu untuk berurusan denganmu hari ini. Karena kamu sudah menemukan tempat ini, kita akan bertemu di Gunung Roh." Wang Lin tiba-tiba berbalik dan melihat ke arah gunung di kejauhan. Kabut hitam keluar dari gunung dan menyerbu ke arah Gunung Roh dengan kecepatan yang mengejutkan. Tatapan mata Wang Lin menjadi dingin. Dia mendengus dingin dan hendak menyerbu ke arah Gunung Roh. "Hongdi, apakah kau tidak ingin melawan Cheng Niu lagi? Aku akan memberimu kesempatan hari ini. Bunuh dia." Suara Qian Feng terdengar dari kejauhan lalu menghilang. "Cheng Niu, ini kesempatan bagus untuk bertemu dengan teman lamamu. Jadi jangan terburu-buru. Begitu aku mendapatkan belahan jiwaku, aku akan datang dan berurusan denganmu." Kekosongan di mata Hongdi menghilang dan digantikan oleh keinginan untuk bertarung. Dia bergerak di depan Wang Lin untuk menghalanginya dan mengeluarkan pedang panjang berwarna merah. Pada saat yang sama aura kuat menyebar dari Hongdi. Aura ini tidak lebih lemah dari aura Wang Lin dan mengandung energi spiritual surgawi. Meskipun tingkat kultivasinya belum mencapai tahap transformasi jiwa, itu tidak jauh dari itu. "Cheng Niu!" Suara dingin datang dari Hongdi saat tatapan dinginnya tertuju pada Wang Lin. Wang Lin sedikit mengernyit saat menatapnya. Dia tidak terburu-buru untuk menemukan Qian Feng, dan dia tidak menyangka Gunung Roh itu ada di sini. Jika mereka benar-benar berada di dalam kristal planet kultivasi, maka Gunung Roh itu seharusnya tidak ada. Akan tetapi, sekarang setelah dia melihat Gunung Roh itu, semua ini terasa aneh. Tetapi karena Qian Feng ingin pergi mengintainya, dia pun membiarkannya. Mata Hongdi berbinar dan dia mengayunkan pedang merahnya. Pedang itu terlepas dari tangannya dan melesat ke arah kepala Wang Lin seperti kilat. Wang Lin segera mundur, lalu tangan kanannya menyentuh tasnya dan bendera larangan muncul di tangannya. Dia mengibaskan bendera itu dan larangan yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar, membentuk perisai di hadapannya. Pedang merah mendarat di lapisan perisai, menciptakan serangkaian gemuruh-gemuruh yang bergema di seluruh area. Saat Hongdi mendekat, niat bertarungnya berkedip sejenak, memperlihatkan rasa duka yang mendalam. Saat dia mendekat ke Wang Lin, bibirnya bergetar. "Bunuh aku!" Suara samar keluar dari mulutnya. Tetapi kesedihan di matanya menghilang dan digantikan oleh niat bertarung yang kuat. Kekuatannya berada pada puncaknya saat dia menyerang Wang Lin. Hati Wang Lin bergetar. Ketika dia mendengar suara Hongdi, tatapannya ke arahnya menjadi rumit. Hongdi belum kehilangan seluruh kesadarannya. Masih ada sebagian kecil kesadarannya yang tersembunyi dengan sangat baik. Wang Lin menarik nafas dalam-dalam dan menghadapi Hongdi yang datang.
Tangan kanannya terulur dan untaian gas pembatas mulai bersinar saat berkumpul di tangannya. Tombak hitam sepanjang 30 kaki terbentuk di tangannya. Sambil memegang tombak itu di satu tangan, sorot mata Wang Lin bagaikan kilat. Lalu dia menatap Hongdi dan menusukkan tombak itu ke arahnya. Suara yang dihasilkan oleh tusukan itu mirip dengan suara ratapan ratusan hantu. Suara ini berasal dari ujung tombak dan bergema di seluruh area. Hongdi juga mengeluarkan cambuk jiwa. Cambuk ini diberikan kepadanya oleh Qian Feng untuk menghadapi Wang Lin. Mata Hongdi memancarkan cahaya misterius saat ia menjentikan cambuk di tangannya. Cambuk itu bergerak seperti naga dan melesat ke arah Wang Lin seperti kilat. Di saat yang sama tombak itu bergerak. Wang Lin segera mundur dan membentuk segel dengan tangannya sambil menggumamkan sesuatu. Hembusan angin yang mengandung energi spiritual surgawi melesat keluar dari ujung tombak itu. Cambuk jiwa dan tombak saling bertabrakan. Bang! Gelombang kejut yang dihasilkan dari cambuk dan tombak yang bertabrakan itu begitu kuat sehingga langit dan bumi tampak akan runtuh. Hembusan angin mendorong semua kekuatan gelombang kejut itu ke arah Hongdi. Semua ini terjadi dalam sepersekian detik. Saat cambuk jiwa mengenai tombak, tombak itu terlepas dari tangannya. Cambuk jiwa bergerak seperti kilat hitam saat menerobos gelombang kejut ke arah Wang Lin. Dengan suara keras, Wang Lin dengan cepat mundur lebih dari 1000 kaki. Matanya memancarkan cahaya misterius saat dia bergumam. Cambuk jiwa. Cambuk ini dulunya miliknya, tetapi dia harus mengembalikannya segera setelah mengambilnya. Sekarang setelah dia melihat cambuk ini lagi, dia harus menyimpannya kali ini. Adapun Hongdi, dengan hembusan angin yang mendorong gelombang kejut ke arahnya, dia harus mundur. Sejumlah besar aura dingin keluar dari baju besi merah dan meluas ke depan. Tatapan mata Wang Lin menjadi dingin saat dia menatap baju besi itu. Bunuh aku! Hongdi memperlihatkan ekspresi berjuang. Wajahnya dipenuhi rasa sakit. Pada saat ini cambuk jiwa bergerak mengintari tubuhnya seperti seekor naga. Dan baju besinya melepaskan gelombang aura dingin. Wang Lin menatap Hongdi dan mengangguk pelan. Ia menyentuh tasnya dan sebuah kapak raksasa muncul di tangannya. Langit menjadi gelap begitu kapak ini muncul dan semua cahaya berkumpul di bilah kapak itu. Untaian petir ungu berpindah dari kapak ke tubuh Wang Lin, membuat serangkaian suara berderak keluar dari tubuhnya. Pada saat ini, hasrat untuk bertempur yang belum pernah dirasakan sebelumnya muncul di dalam hatinya. Kapak ini dipanggil oleh leluhur klan iblis raksasa sebelum ia meninggal. Itu adalah senjata leluhur pendiri klan iblis raksasa yang terperangkap di bawah sekte mayat di Zhao. Setelah Wang Lin mendapatkannya, ia awalnya akan membiarkan tubuh aslinya menggunakannya. Namun sekarang karena pedang surgawi tidak memiliki roh pedang untuk melepaskan kekuatan penuhnya, dan ia tidak ingin menggunakan bendera jiwa, ini adalah senjata terbaik baginya untuk digunakan dengan kekuatan penuhnya. Hongdi menatap Wang Lin dan membuka mulutnya. Cahaya merah terbang keluar dari mulutnya dan berubah menjadi mawar merah kristal. Mawar ini mulai melayang di hadapannya. Kemudian bunga itu tiba-tiba terbuka. Saat bunga itu mekar, asap merah keluar dari bunga itu. Dan sebuah sosok yang tampak seperti kupu-kupu merah muncul di dalam asap itu. Sosok ini mengandung rasa bangga yang kuat. Persis sama dengan kupu-kupu merah yang diingat Wang Lin. Cheng Niu, bertindaklah sekarang. Hongdi dalam asap merah dipenuhi dengan kebanggaan saat dia menatap Wang Lin. Pada saat ini, 5.000 km jauhnya dari pertempuran Wang Lin dan Hongdi, Zhou Wutai masih terbang. Tingkat kultivasinya di bawah Wang Lin, jadi dia masih mengejar ketinggalan. Saat bilah berbentuk setengah bulan itu melesat melewatinya, dia sangat terkejut. Dia belum pernah melihat sesuatu secepat itu sebelumnya dalam hidupnya. Saat terbang, Zhou Wutai tiba-tiba mengerutkan kening dan berhenti, lalu berbalik dan melihat ke arah belakang. Ia melihat awan merah mendekat dari kejauhan. Awan itu menyebabkan seluruh langit berubah menjadi merah. Bahkan retakan di langit pun menghilang karena awan merah. Zhou Wutai menghela nafas. Dia segera menjadi sangat hormat dan berdiri diam. Awan merah itu seperti binatang buas purba yang terbang di langit. Saat melewati Zhou Wutai, terdengar suara kuno dari dalamnya. Masuk! Zhou Wutai dengan cepat menanggapi dan terbang ke awan merah. Ada seorang lelaki tua berpakaian putih di dalam awan merah. Ia menatap ke kejauhan. Meskipun kakinya tidak bergerak, awan merah itu terbang dengan kecepatan yang luar biasa. Zhou Wutai dengan hormat berdiri di samping lelaki tua itu. Zhou Wutai menyapa senior. Lelaki tua itu mengangguk dan menatap ke kejauhan. Matanya seolah mampu menembus ke kejauhan dan melihat pertarungan Wang Lin dengan Hongdi sejauh 5.000 km. Ia merenung sejenak sebelum bertanya dengan tenang. Di mana si Qin? Zhou Wutai lalu menjawab. Si Qin dan aku bertemu Wang Lin. Lalu dia pergi sendiri. Orang tua itu menghela nafas dan berkata, lupakan saja, kita abaikan saja dia. Kau ikut aku ke Gunung Ro. Setelah itu, awan merah itu melesat menuju Gunung Ro. Orang tua itu adalah Yun Kuzi. Dengan kekuatan tato penyihir berdaun 12,
Mereka mampu menembus segel kristal planet kultivasi dan mengirim Yunkusi ke dalam. Tetapi meskipun mereka mampu mengirim Yunkusi ke dalam, tetapi itu ada batas waktu. Begitu batas waktu itu habis, Yunkusi akan terbunuh oleh kekuatan misterius kristal planet kultivasi. Itulah sebabnya saat dia masuk, dia tidak membuang waktu dan langsung menyerbu ke arah Gunung Roh di tengahnya. Pada saat ini, Qianfeng juga sedang berlari ke arah Gunung Roh. Selain mereka berdua, ada beberapa orang lain yang bergegas menuju pusat makam Suzaku. Di antara orang-orang ini terdapat anggota klan abadi terabaikan dan beberapa kultivator. Pada saat ini, Xin diperlihatkan di tempat Wang Lin dan Hong Di berada. Hong Di menatap Wang Lin dengan mata penuh kebanggaan dan ia berbisik, "Cheng Niu, bertindaklah sekarang. Bunuh aku. Hidup ini tanpa kemauanku tidak layak dijalani. Aku Hong Di. Lebih baik mati daripada menjalani hidup ini." Mendengar ini, Wang Lin mendesah pelan. Apa yang dilihatnya di dalam diri Hong Di itu bukanlah kesombongan, tetapi kesedihan. Kesedihan yang sangat tersembunyi di dalam hatinya. Kesedihan ini mengandung rasa sakit yang sangat dalam. Melihatnya saja bisa membuat hati siapapun bergetar. "Hong Di, aku akan mengabulkan permintaanmu," ucap Wang Lin. Tatapannya menjadi serius, lalu dia mengayunkan kapaknya. Kapak itu melesat ke arah kupu-kupu merah seperti meteor yang dikelilingi petir. Kapak ini membawa aura yang sangat kuat. Saat melintasi langit, langit berguncang seolah-olah akan runtuh. Saat kapak itu mendekati tanah, tanah pun retak dan hancur. Hong Di mengangkat kepalanya dan menatap kapak itu. Sepotong kesadaran ilahi yang tertinggal di mawar itu berubah menjadi asap dan memasuki dahi tubuhnya. Pada saat ini, mata Hong Di tidak lagi dipenuhi dengan kekosongan dan niat bertarung, tetapi dipenuhi dengan kejernihan, kebanggaan, dan kebencian. Kapak itu menembus langit, menciptakan hembusan angin kencang dan serangkaian ledakan sonik yang bergema di surga. Hong Di bahkan belum hidup selama 200 tahun. Meskipun hidupnya singkat, keindahan dan kebanggaannya adalah hal-hal yang tidak akan bisa dilupakan orang. Kapak itu mendekati Hong Di. Saat jaraknya kurang dari 100 kaki darinya, kapak itu melepaskan kekuatan penghancur. "Selamat tinggal." Senyum Hong Di perlahan membeku. Mawar merah di hadapan Hong Di melepaskan cahaya menyilaukan saat kelopaknya berterbangan satu demi satu. Aliran darah mengalir dari mulut Hong Di dan matanya perlahan meredup. Tetapi rasa bangga yang mendalam di antara kedua alisnya tidak melemah. Tahun depan, saat bunga-bunga bermekaran, akan ada ladang mawar di planet Suzaku. Akan ada mawar biru yang mekar di dataran utara. Wang Lin, itu hadiah untukmu. Hong Di berlumuran darah dan penglihatannya menjadi merah. Kapak itu menembus tubuh Hong Di dan mendarat di tanah. Itu menciptakan lubang yang dalam di tanah dan asap hitam perlahan keluar dari lubang itu. Dia menutup matanya dan tubuhnya meledak menjadi kabut darah. Angin sepoi-sepoi menyebarkan kabut darah, menyebabkan kristal-kristal darah kecil menutupi area tersebut. Putri surga yang terberkati, Hong Di, meninggal dunia. "Wang Lin, tolong aku. Bunuh Qianfeng. Aku mohon." Wang Lin melayang di udara dan merenung dalam diam. Ia mengangkat kepalanya dan sepertinya telah mendengar pesan terakhir dari Hong Di. Hong Di telah tewas, hanya meninggalkan sepotong batu giok dan cambuk jiwa. Kedua benda ini melayang di sana, memancarkan aura kesepian. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.